Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meli Agustina dengan NPM 2211021039. Baik, dalam video ini saya akan melakukan pengujian hipotesis statistik non-parametrik. Sebelumnya, dosen pengampu mata kuliah statistik non-parametrik yang saya hormati, Bapak Imam Maulidin SEME dan juga Bapak M. Husaini SEMSI. Baik, dalam pengujian hipotesis statistik non-parametrik ada 5 pengujian. Langsung saja kita pengujian pertama. Yang pertama ada pengujian hipotesis satu sampel, di mana pengujian hipotesis satu sampel ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata sampel yang diobservasi dan juga rata-rata yang diharapkan. Nah, untuk tujuan pengujiannya sendiri, yakni untuk menguji perbedaan antara central tendency antara sampel dan populasi, untuk menguji perbedaan frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan, serta untuk menguji perbedaan antara proporsi observasi dan proporsi yang diharapkan, serta untuk menguji apakah sampel ini diambil dari populasi yang terdistribusi tertentu ataupun diambil dari secara random. Nah, dalam pengujian hipotesis satu sampel ini ada beberapa pengujian dengan skala yang berbeda, yakni ada skala nominal dan juga skala ordinal, di mana skala nominal ini digunakan untuk mengategorikan atau mengelompokkan dari pengujian berdasarkan kategori tanpa adanya urutan atau peringkat. Nah, untuk ordinal ini kita mengurutkan data yang memiliki kategori dengan adanya peringkat ataupun hubungan urutan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari uji chi-square satu sampel. Uji chi-square satu sampel ini biasa juga disebut dengan goodness of fit, yang digunakan untuk mengetahui apakah data ini terdistribusi dari sampel yang memiliki landasan teoritis ataupun tidak, dengan rumus manual yakni sebagai berikut: chi-square sama dengan FO min FE kuadrat dikurang dengan dibagi dengan FE. Di sini langsung saja ke contoh. Selama ini manajer pemasaran sabun mandi Harum menganggap bahwa konsumen sama-sama menyukai 3 warna sabun mandi yang diproduksi, yakni ada putih, hijau, dan juga kuning. Nah, untuk menguji apakah hal itu hipotesis yang manajer ini nyatakan benar ataupun tidak, serta untuk mengetahui sabun mandi mana sih yang lebih disukai, manajer pemasaran ini mengumpulkan data observasi sebagai berikut. Ada 12 observasi. Nah, untuk hipotesis yang diajukan adalah H0-nya berbunyi proporsi untuk setiap warna pilihan adalah sama, dan H-nya proporsi untuk setiap warna pilihan adalah tidak sama. Dengan kriteria pengujian, H0 akan diterima jika probabilitasnya lebih dari 0,05 dan akan ditolak jika probabilitasnya kurang dari 0,05. Nah, langsung saja kita ke pengujian SPSS. Di sini kita pilih analyze, non parametric test kita pilih legasi dialog, kemudian kita pilih chi-square. Di sini kita sudah tes variable list pilihan, kemudian kita optionnya kita pilih yang deskriptif, kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat untuk deskriptif statistiknya. Untuk jumlah observasi yakni ada 12, dengan rata-rata data itu 2,17 dan standar deviasinya 0,835. Untuk frekuensi yang memilih putih ada 3, hijau ada 4, dan kuning ada 5. Dengan masing-masing frekuensi harapannya adalah bernilai 4. Nah, untuk tes statistik sendiri memiliki nilai chi-square 0,500 dan degree of freedom-nya 2, serta asymptotic signifikannya 0,779, di mana nilai ini lebih
besar daripada 0,05. Artinya H0 ini kita terima bahwa konsumen ini memiliki proporsi yang sama dalam menyukai sabun mandi dari perusahaan Harum. Nah, selanjutnya kita masuk pengujian hipotesis dua sampel berpasangan. Nah, tujuan dari hipotesis dua sampel berpasangan ini sendiri digunakan untuk menguji apakah dua perlakuan yang diberikan kepada sampel memberikan hasil yang sama atau tidak. Apakah hasilnya lebih baik satu sampel ataupun sebaliknya. Nah, untuk pengujian dua sampel berpasangan ini juga memiliki dua skala, ada nominal dan juga ada ordinal. Untuk nominal ada McNemar, dan untuk ordinal ada uji Sain dan uji Wilcoxon. Nah, yang pertama yang saya berikan contoh di sini, saya memberikan contoh uji McNemar, di mana uji McNemar ini dilakukan untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan yang berskala nominal atau diskrit. Nominal atau diskrit tadi ini tidak memiliki jarak ataupun hubungan. Di sini contohnya, nah sebelumnya untuk memudahkan menguji McNemar ini, secara manual digunakan tabulasi data. Apakah sesudah mempengaruhi perubahan dari sebelum menjadi positif ataupun bahkan menjadi negatif. Langsung saja ke contoh di sini. Contohnya, peneliti ingin mengetahui apakah pelayanan di rumah sakit dapat mengubah tingkat kemauan pasien dalam merekomendasikan pelayanan di rumah sakit tersebut kepada temannya. Nah, di sini digunakan 13 sampel sebagai berikut. Nah, langsung saja ya kita hipotesisnya. H0-nya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap pasien sebelum dan sesudah pelayanan. Dan H-nya ini menyatakan bahwa ada perbedaan nih antara sikap pasien sebelum dan sesudah pelayanan. Kriteria pengujinya masih sama, ketika signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Dan ketika signifikannya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, analisis data untuk perhitungan manual sebagai berikut. Langsung saja ya kita ke SPSS. Di sini kita pilih Analyze, Non-Parametric Test, Legality Dialog, Do Related Samples. Di sini kita masukkan sebelum dan sesudah. Saya pilih McNemar. Hasilnya seperti ini. Deskriptif statistiknya dapat dilihat. Dan untuk McNemar testnya, di sini kita lihat bahwa untuk data sebelum ini ada 7 sampel yang mau, dan sesudah ada yang mau ada 7, seperti yang terlihat di cross tab ini. Dan untuk tes statistiknya sendiri, langsung saja kita keluar. Statistiknya sendiri, eksak signifikannya totalnya itu 0,687, lebih besar daripada 0,05. Nah, dari sini saja kita dapat menyimpulkan bahwa H0 itu kita terima. Dan kita lihat juga dari perhitungan manual bahwa nilai C-square ini 2,26779 ini lebih kecil daripada nilai tabelnya, yakni 3,841. Artinya, hipotesis nol ini kita terima bahwa tidak terdapat perbedaan sikap pasien sebelum dan sesudah pelayanan yang akan merekomendasikan pelayanan tersebut rumah sakit tersebut kepada temannya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengujian hipotesis dua sampel bebas, di mana ditujukan untuk menganalisis perbedaan dari dua sampel
yang saling bebas dari populasi yang memiliki kesamaan maupun tidak dalam karakteristik. Pengujiannya sama seperti ini, ada nominal dan ada ordinal. Untuk saat ini kita gunakan pengujian ordinal. Nah, di sini saya mengambil contoh dari uji Wolfowitz, di mana pengujian ini dilakukan dalam bentuk keran. Bentuk rumus manual seperti ini. Contoh yang saya punya, seorang dokter ingin membandingkan dua metode yang berbeda dalam menyembuhkan ketergantungan narkoba pada pasiennya. Dengan data sebagai berikut. Untuk metode A ada 9 sampel dan metode B ada 21 sampel. Dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0 ini ada perbedaan dalam metode penyembuhan ketergantungan dan untuk H-nya, untuk H0 tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk HA-nya ini ada perbedaan nih antara metode penyembuhan A dan metode B. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya, analyze, dan parametric test. Kemudian kita pilih to related sample. Sorry sebelumnya. Di sini kita pilih analyze dan parametric, kemudian dikasih kita pilih to independent sample. Nah, di sini kita isi skor dan di sini metodenya adalah 1, 2. Continue, di sini kita checklist Wolfowitz runs. Kita pilih OK. Di sini dapat dilihat outputnya. Untuk metode B ada 9, metode B ada 21 dan metode A ada 9. Oke ya. Untuk number of runs-nya ada 12 dan untuk Z statistiknya min 0,490 dan exact signifikansinya ada 0,301. Di mana hal ini lebih besar dari 0,05, artinya H0 ini kita terima. Artinya bahwa tidak ada perbedaan nih dalam nilai metode A dan metode B dalam penyembuhan ketergantungan narkoba terhadap pasien. Nah, selanjutnya yakni pengujian hipotesis K-sampel berpasangan, di mana pengujian K-sampel berpasangan ini ditujukan untuk menganalisis perbedaan 3 sampel atau lebih yang saling berpasangan. Di sini ada skala ordinal dan nominal. Di sini saya menggunakan uji Cochrane, yakni dari contoh skala nominal. Nah, untuk uji Cochrane ini ditujukan untuk menguji perbedaan K-sampel berpasangan yang menggunakan skala nominal dan dikotomi. Dikotomi ini iya atau tidak, suka atau tidak suka, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama itu membuat tabulasi K-sampel, kemudian menghitung jumlah kejadian sukses. Yang ketiga ada menghitung jumlah kejadian sukses pada tiap pengamatan, kemudian dikuadratkan. Dan ini mempengaruhi hitungan manual. Untuk ke sini saya memberikan contoh. Dilakukan studi dari apakah proporsi penjualan 3 jenis oli A1, A2, A3 di pom bensin, kita menggunakan 15 sampel random, itu ada perbedaan yang nyata, di mana diberikan kode 1 untuk pom bensin yang menjual dan 0 untuk bensin yang tidak menjual. Datanya sebagai berikut. Nah, hipotesis yang kita dapatkan yakni H0 bahwa tidak ada perbedaan nih antara proporsi penjualan ketiga jenis oli di 15 pom bensin. Nah, untuk H-nya setidaknya ada 1
di antara pom bensin tersebut yang memiliki kesamaan memiliki perbedaan proporsi penjualan. Nah, langsung saja kita ke pengujiannya. Kita pilih Analyze, Non-Parametric Test, Legality Dialog, Correlated Sample. Ini kita masukkan variabel A1, A2, A3. Kemudian kita checklist yang concurrence. Klik OK. Ini hasil outputnya dapat dilihat sebagai berikut ya. Frekuensi untuk A1 yang tidak menjual ada 5, yang menjual ada 10, A2 yang menjual 7, yang tidak menjual 8, A3 yang tidak menjual 7, dan yang menjual adalah 8. Untuk tes statistiknya, sebelumnya ini merupakan perhitungan manual ya, seperti ini. Nah, untuk tes statistik hasil SPSS-nya sama 1,4 dan juga 1,4. Nah, di sini asimptotik signifikansinya menunjukkan angka lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nolnya kita terima. Artinya, tidak ada perbedaan dalam proporsi penjualan ketiga jenis oli di 15 sampel pom bensin. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pengujian hipotesis K-sampel bebas, di mana ditujukan untuk menganalisis perbedaan dari K-sampel yang saling bebas dari populasi yang memiliki kesamaan ataupun tidak dari karakteristiknya. Nah, sama juga dari K-sampel bebas ini memiliki skala pengujian ada 2, ada nominal dan juga ada ordinal, seperti yang terlihat. Nah, di sini saya akan berikan contoh dari uji Walsh-1 di mana uji Walsh-1 ini digunakan untuk menguji sampel bebas yang berskala ordinal, di mana jika data yang diperoleh berskala interval atau ordinal, tetapi dengan ukuran kecil atau tidak terdistribusi normal, maka harus dilakukan rankingan. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama adalah membuat tabulasi, kemudian membuat ranking setelah data diurutkan, kemudian menghitung jumlah ranking dan mengkuadratkan jumlah ranking. Berikut adalah untuk perhitungan manual. Di sini saya akan berikan contoh dari 5 klub olahraga, ada klub A, B, C, dan juga E. Untuk meneliti apakah ada perbedaan rata-rata umur para pemain dari setiap klub. Dengan hipotesis H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata umur dari 5 klub. Tapi HA-nya menyatakan bahwa setidaknya ada satu perbedaan dari umur antara 5 klub tersebut, pemain di antara 5 klub tersebut. Langsung saja kita ke output SPSS-nya ya. Kita lakukan pengujian. Di Crucial, kita pilih Analyze, Non-Parametric Test, Legality Dialog, kemudian ke Independent Sample. Di sini kita masukkan umur dan di sini kita masukkan klub. Di sini define-nya karena kita mempunyai 5 klub, minimumnya 1 dan maksimumnya adalah 5. Dan untuk di sini kita centang Kruskal-Wallis. Klik OK. Kemudian dapat kita lihat outputnya sebagai berikut. Kita langsung saja bahwa tes statistiknya Kruskal-Wallis memiliki nilai 18,656 dan nilai asimptotik signifikansinya kurang dari 0,001. Artinya hal ini juga kurang dari 0,05, bahwa menyatakan hipotesis nol kita tolak. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata umur pemain antara 5 klub olahraga. Maaf sebelumnya bahwa ternyata ada perbedaan rata-rata umur pemain 5 klub olahraga. Atau semuanya sama antara A, B, C, dan E, tidak terdapat proporsi perbedaan rata-rata umur. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.